Apa angsuran apa? 20 tahun, 15 tahun? Ya. Kalau 20 tahun subsidi pemerintah itu 1 juta per bulan. Sampai 20 tahun. Bang Kalau mic-nya bang. Lanjut aja bang LKTP. 2 Tawarik 15-12 tadi ya? Ya. Kan sebelumnya di Keluaran 20 ayat 3. Di situ kan jangan ada Allah lain padamu. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya, oke. Di 2 Tawarik 15 mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. pertanyaannya? Iya, pertanyaannya. Sorry tadi anak saya nanya tentang angsuran KPR. Silakan. Siap. Ya. Ini di Keluaran 20 ayat 3 Bang Juma, jangan ada ilah lain padamu. Berarti Ya. di 2 Tawarik 15 ayat 12 di situ mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang, kan orang Israel kan. Berarti Allah yang harus disembahkan Allah Israel maksudnya Bang Juma. Iya memang Gimana? betul. Iya. Makanya kami umat Islam coba Anda baca di dalam surah Al-Maidah ayat Maidah. iya, dibuka aja surah Al-Maidah, saya lupa ayatnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan Allah telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, aku bersama kalian wahai Bani Israel. Sungguh jika kalian melaksanakan salat, menunaikan zakat, beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dengan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pasti aku hapus dosa-dosamu. Itu kata Allah kepada Bani Israel. Bani Israel bersama dengan Allah. Tapi apa kata Allah kemudian? Baca di ulangan 1. Yesaya 1. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi mereka melanggar janji mereka, maka aku melaknat mereka dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Itu kata Allah. Tapi Allah tetap sayang kepada mereka. Allah tetap memperhitungkan untuk menyelamatkan Bani Israel, keturunan mereka. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang diutus, Allah kemudian mencolek ahli kitab Bani Israel. Ya ahlal kitab, sini. Yang sudah kukutuk sini, keturunan yang telah aku kutuk sini, dengarkan. Ya ahlal kitab, dengarkan. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, kata Allah. Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab yang dulu pernah kukutuk nenek moyangnya, hei keturunannya yang pernah kukutuk, sini dengarkan. Dengarkan, sungguh nabiku Nabi Muhammad, rasulku Nabi Muhammad telah datang kepada kalian, menjelaskan kepada kalian banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dariku, yaitu Nabiku Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai keturunan orang-orang yang telah aku kutuk, Bani Israel, ahli kitab, dengan Al-Quran itu aku memberi petunjuk kepada siapa yang mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Dengan Al-Quran itu juga aku mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku, dan menunjukkan orang-orang kepada jalan yang lurus dengan Al-Quran. Itu kata Allah. Jadi ketika Allah mengatakan, Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, kami tidak mengganti ilahnya Bani Israel. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Anda baca ayat 130 dan seterusnya, apa kata Allah kemudian? Siapakah yang memperbodoh diri itu? Mereka yang
membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Dan sungguh aku Allah telah memilih Nabi Ibrahim di dunia, dan sungguh di akhirat telah termasuk orang-orang yang soleh. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, berserah dirilah engkau kepada aku. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan alam semesta. Wasabiha Ibrahim. Silakan. Kami Kristen tidak pernah membenci ajaran Abraham, Bang Juma. Tidak ada ajaran yang Nabi Abraham yang dibenci. Kalau tidak membenci ajaran Nabi Ibrahim, maka kurbannya bukan manusia, kurbannya harus hewan. Karena pada kaidah pengajaran Nabi Ibrahim yang dicontohkan sebagai bapak para nabi, apa? Ketika Tuhan minta anaknya untuk dikurbankan, Tuhan loh yang minta. Apakah Tuhan menghendaki beneran? Tidak. Ketika Nabi Ibrahim diuji, Kejadian 22, diuji, dicoba oleh Tuhan. Nabi Ibrahim ikhlas, anak semata wayang, berurai air matanya. Silakan wahai Tuhanku, anak semata wayang aku minta berpuluh tahun, kau beri, tapi hanya seberapa saat lalu kamu minta kembali. Silakan, aku rela. Ketika kemudian ridanya Abraham kepada anaknya untuk disembelih, bismillah dengan nama Allah. Tiba-tiba kemudian Allah menggantikan manusia dengan hewan. Kalau Anda cinta kepada dan tidak memusuhi ajaran Abraham, yang harusnya Anda korbankan itu hewan, bukan manusia apalagi Tuhan. Itu satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim mewasiatkan perjanjian kekal sunat. Sunat apa? Kulub. Kalau Anda merasa mencintai Abraham, harusnya Anda kemudian bersunat sama seperti Abraham. Karena cinta. Ketiga, Adam mengajarkan menyembah kepada ilah, pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Tidak pernah nusul menjadi manusia. Nabi Abraham itu tauhid. Hanya satu Tuhan saja. Tidak ada Tuhan lain selain pencipta Rabbus Samawati wal Ardh. Tidak ada dia menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi menjadi manusia lah, menjadi burung merpati, nggak ada. Dan itu terjadi kemudian Nabi Ibrahim hanya menyembah kepada Allah. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, demikian juga Yakub. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Kristen sekarang berserah diri kepada sosok Kristus yang adalah ciptaan Tuhan juga. Padahal ajaran Nabi Ibrahim mengajarkan keturunannya berserah diri hanya kepada pencipta langit dan bumi. Oke, silakan. makasih Bang Juma. Sama-sama. Lalu bagaimana di Galatia 5 ayat 2 Bang Juma? Di situ kan menjelaskan kalau kamu bersunat ya percuma. Nah, itulah. Itu ajaran siapa? Coba Anda baca, tunggu. Ya. Anda baca Matius 7 Bang. Matius 7, ya. Anda baca kemudian di data nomor 15-nya. Ya, nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu ya. Matius 15. Jangan nabi palsunya, nanti berat. Coba Anda baca di dalam Matius 24 mulai dari data nomor 15-nya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Oke? Iya. Di situ dikatakan apa? Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Maksud Yesus di sini adalah pembinasa keji, orang yang membinasakan manusia, duduk pada status yang suci seperti nabi, rasul. Dia pembinasa keji ini
memiliki titel yang suci, rasul, nabi, sebagaimana yang difirmankan, yang disampaikan firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Daniel. Coba Anda baca Daniel berapa? Daniel 7 nomor 25. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Ia berusaha kemudian merubah hukum. Siapa itu? Orang pembinasa keji yang duduk di tempat suci, seakan-akan dia rasul, padahal dia pembinasa keji. Ciri-cirinya seperti yang digambarkan oleh Nabi Daniel, melawan perkataan yang maha tinggi, memutarbalikkan hukum. Mohon maaf Bang Juma, Daniel 7 nomor 5 lain Bang Juma ini. Nomor 25. Oh maaf ya. Ya, silakan. Nah sekarang ketika Tuhan mengatakan dalam Kejadian 17 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak bersunat nonotnya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Paulus mati enggak? Mati, dibunuh. Kenapa? Karena dia telah membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Di dalam Galatia 5 nomor 2 dia tekankan, barang siapa yang bersunat, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Maksudnya iblis yang datang kepadanya itu tidak berguna. Karena iblis suka yang najis-najis. Iblis suka yang kotor. Kalau ada yang bersunat, iblisnya tidak berguna bagi dia. Orang itu tidak berguna bagi iblis. Orang beriman berguna enggak bagi iblis? Enggak. Orang yang menyunatkan kulupnya orang beriman enggak beriman. Berguna enggak orang beriman ini untuk iblis? Tidak. Yang berguna bagi iblis adalah orang yang tunduk kepada aturannya. Apa itu? Jangan kau turuti perintah Tuhan. Lawan. Ketika Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain, jangan ikuti. Kalian harus berilahkan kepada Yesus juga. Karena Yesus juga itu adalah ilah, satu hakikat dengan Bapa. Ketika Bapa mengatakan kuduskan hari Sabat, iblisnya mengatakan jangan, kau harus kuduskan juga hari Minggu. Karena itu adalah hari suci untuk kalian. Itu adalah hari kebangkitan. Ketika Tuhan mengatakan jangan makan babi, makan babi. Karena tidak ada yang halal, tidak ada yang haram, semuanya baik. Ketika Tuhan mengatakan sunat kulupmu, jangan. Tak ada orang yang selamat karena menyunatkan nonotnya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Apabila kamu melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus, maka dia akan memutarbalikkan firman Tuhan dan melawan kemudian yang maha tinggi. Yang maha tinggi mengatakan apa? Keluaran 20 yang Anda bawa tadi. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau membuat ilah lain. Jangan. Orang Kristen membuat ilah bernama Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Sejak kapan Yesus Kristus ini ilah? Sejak kapan Roh Kudus ini ilah? Tidak pernah, selain daripada ketika sang pembinasa keji ini duduk sebagai pemimpin penyesatan di atas muka bumi. 2 miliar manusia. Dia adalah nabi dari sang Kristus palsu. 2 miliar orang disesatkan. Kata Yesus asli dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristus palsu bersama dengan utusannya nabi palsu akan menyesatkan banyak orang. Siapa pengikut Kristus di dunia ini? Islam bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, ateis bukan. Satu-satunya kandidat hanyalah Kristen. Kalau pengikut Yesus yang asli ke gereja enggak? Enggak. Makan babi enggak? Enggak. Mingguan enggak? Enggak. Mengkitabkan Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Enggak. Merasulkan Paulus? Enggak juga. Makan babi? Enggak. Makan anjing? Enggak. Itu pengikut Yesus asli. Kristus palsu? Boleh enggak makan anjing? Wah, makanan kesukaan. Boleh enggak makan babi? Wah, kegemarannya. Ibadah enggak mereka meriahkan hari pagan? Wah, aslinya. Itulah bukti bahwa ketika Anda mengejar siapa nabi palsu itu, kata Yesus, lihat dari buahnya. Siapa di antara Islam, Hindu, Buddha, Kristen yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, itulah buah dari nabi palsu. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Ya, terima kasih banyak Bang Juma. Siap. Udah selesai pertanyaan. Baik. Jelas. Ya.
Saya izin. Terima kasih. Terima kasih Bang Juma. Silakan Saudara Al-KTP. Silakan. Selamat malam semuanya. Ya. Iya, malam Terima kasih juga. banyak. Terima kasih sama-sama. Enak juga ternyata orang ditanyai dalam keadaan tertidur nyenyak ya teman-teman. Aku udah tidur padahal dari tadi. Tapi kupingku masih terjaga. Hoi! Ya paman. Assalamualaikum. Itu salah satu trik mengusir rasa ngantuk. Mengkagetkan diri sendiri. Akhirnya saya kaget. Yang di YouTube kaget nggak? Ini ketiduran ini bangunan nih. Bunda, Iya, gimana? izin. Yang nggak tidur tuh cuma saya di sini karena pagi. Oh iya betul. Iya, Betul, yang lain betul. udah teler. Iya betul. Kaget semua Bang Zuma seperti ini Bang Zuma. Pas Bang Zuma ngomong tadi, "Hoi," gitu. "Engkaukah Tuhan?" Masolang generasi. Datang ke Makassar Tuhan. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik teman-teman, silakan yang mau berinteraksi dengan Bang Zuma di YouTube. Saya itu kalau live teman-teman, saya itu baca komentar yang ada di YouTube. Jadi depan saya itu jarak hampir 2 meter, itu ada televisi besar. Di situ saya tampilkan YouTube saya sendiri. Jadi saya baca komen-komen saudara. Kaget paman, kaget tapi malah tertawa paman. Tuh saya baca semua tuh, hampir saya hafal namanya. Jadi saudara-saudara yang ada di TikTok ini, kalau mau dibaca juga komen-komennya, silakan lari ke YouTube sekali-kali. Zulkifli M. Abbas Official. Subscribe di sana kawan. Gak apa-apa, gak dibayar kok. Begitu juga channel-channel Bang Handis Lebes, kemudian channel Daman Al-Farisi. Almantiki Reaction ya teman-teman, Almantiki Reaction. Iya, Almantiki Kaliki Reaction, Bunda Mila Official dan seterusnya. Bunda Rahma Official. Al-KTP juga enggak ya? Al-KTP. Ya, silakan. Karena kenapa? Selepas kita tutup komal ini, materi yang kita sampaikan tadi itu terbawa oleh roh, hilang dia. Tapi kalau yang di YouTube 10 tahun, 20 tahun, 1000 tahun ke depan, jejak digital itu tetap ada. Maka ramaikan juga di situ sekali-kali. Ya. Minimal di subscribe channel-channel kita. Semua yang ada. 2,9 ini kalau semuanya masuk ke channel YouTube yang berafiliasi dengan Bang Zuma luar biasa. Ada apa? Lensa News TV, ada Mantepe dan seterusnya. Itu channel-channel yang menjadi menara siar kita juga. Tolong di-subscribe, ditonton di sana. Habis di Bang Handis Lebes, pindah ke Zulkifli M. Abbas, habis itu pindah ke sana lagi, putar-putar balik lagi kayak gitu. Ya teman-teman, jangan gengsi jadi netizen di YouTube. YouTube itu seru. Ya mereka di YouTube itu komentarnya itu kencang seperti kilat. Nah, ada yang teriak di sana tuh, Ilyas Nur, mantap katanya. Semangat kali. Salam dari Medan paman, Horas maju-jua, kan gitu. Silakan sahabat-sahabat sekalian, Bang Handi silakan. Begitu juga yang mau pesan baju kaos juga boleh ya, sama anak saya sama Bang Handi juga boleh. Silakan. Saya minum kopi campur masaku dulu. Lanjut. Ya teman-teman Bang, itu ya mencapai Zulkifli M. Abbas itu mencapai 1 juta subscribe. Doakan ya bisa tercapai pada tahun ini. Amin. Masa nggak bisa sih? Oh, terus orang yang bikin video pargoy kayak gitu, ya artis jual aurat kok bisa sampai 1 juta. Ini untuk masa depan kita di alam kubur. Subscribe-nya susah amat ya. Aduh. Ya semoga bisa sampai 1 juta subscribe Zulkifli M. Abbas ya. Per hari ini belum sampai 500.000 loh. Belum, dikit lagi 500.000. Ya dukung ya teman-teman. Kalau nggak didukung ya nggak usah.
jual sawah aja udah sono. Oke. Yang kedua ya teman-teman yang lain. Yang baru gitu loh kayak apa? Daman Almanti gini baru kan. Ya didukung. Alfi punya didukung baru. Kalau di Selebes channel udah terkenal kok, nggak usah. Kalau nggak mau. Subscribe saya itu rata-rata dari Burundi. Jarang orang Indonesia gitu loh. Orang kulit hitam semua. Yang subscribe Bang Handi biasanya Inspektur VJ. Iya, ya itu rata-rata itu. Inspektur VJ. Dan satu lagi, Ya, buat teman-teman yang ingin nyimak dan menghemat kuota, ya di YouTube. Kalau di TikTok itu kencang pemakaian kotanya. Berbanding 5 kurasa antara TikTok dengan YouTube. Coba Anda perhatikan kalau Anda beli kota nyimak di TikTok, lalu Anda bandingkan ketika Anda nyimak di YouTube. Itu berbanding 5. Kota Anda akan bertahan kalau di YouTube itu. Benar nggak teman-teman di YouTube? Betul. 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 Kapan ya Gurunda di Indonesia nggak pakai kuota-kuota gitu ya? Kalau saya tuh biar bawaan tidur 3 hari selama teleponnya masih oke, itu nggak akan disconnected itu. Oh itu tunggu Bang Juma jadi presiden insya Allah, amin ya. Ya, amin. Nanti kalau Pak Bom sudah bertelur, baru bisa. Oh ya, ampun saya ngeliatin teman-teman kuota habis sampai, aduh kasihan banget deh kayaknya tuh gimana gitu loh. Oh di tempat Bunda nggak pakai kota? Nggak ada begitu, udah sekali setiap bulan sekian. Pakai jempol di sana Bun? Enggak. Pakai jempol, udah gitu telepon kita tuh kalau kita mau tukar setiap tahun bisa tukar telepon. Telepon yang lama dibayar lagi. Jadi nggak ada kita telepon bekas tuh, nggak ada. Oh iya iya. Tiap tahun. Ini Benar. YouTube saya ini diserang sama saudara-saudara kita dari Jambi, banyak kali dari Jambi. Wah, Salam kami dari Jambi, Binjai. Hadir paman. Berarti mereka saling berfirman dalam hati ya Bunda. Enggak Halim Iskandar. pakai bahasa roh. Lupa itu juga loh. Kalau mau pesan baju yang bergambar berlogo Banjuma ya. Iya betul. Ya dipercepat. Kata Dewi Ania, jangan beli kota, beli kampung aja kata dia biar hemat. Balik kota itu mah. Bang Handi itu tamu ya, Sugeng, Pak Sugeng. Iya. Ya kamu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Bang Juma Salam kenal juga Bang. dari Madura. Iya sama dari Makassar. Fan beratnya Bang Juma ini, alhamdulillah saya merasa bangga. Alhamdulillah. Saya selaku orang Muslim, masya Allah, tabarakallah, punya Bang Juma. Iya Masya Allah. Oh iya teman-teman, saya juga melalui konten ini pingin mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat, keluarga-keluarga semuanya yang ada di Luwu ya, yang hadir pada pemakaman adik saya ketika meninggal kemarin. Banyak keluarga yang datang yang tidak sempat saya jumpai, mohon maaf. Kalian minta untuk foto bersama, tapi kemudian saya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin terkesan kalau saya cuek pada saudara-saudara, sahabat-sahabat saya yang ada di sana. Jadi yang ada di Desa Munte, yang ada di Kota Karondang, Rampoang, Poreang, Patila, Sukamaju, Bone-Bone, kemudian banyaklah, nggak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Terima kasih yang ada di Malili, ada di Wotu, Lauwo, Lambarese, Bunga Didi, Poreang, Rampoang, maaf dan banyak terima kasih banyak karena telah hadir
dalam acara pemakaman adik kami. Dan doa-doanya yang baik insya Allah diijabah oleh Allah SWT. Amin. Amin Allahumma amin. Ya, silakan. Ayo yang ada di YouTube. Jangan tuk. Pasien berikutnya Ya, dengan yang nomor mau pesan baju antrian. ya, Bun, yang mau pesan baju silakan hubungin saya ya, nanti tak kasih langsung nomornya admin ya. Alhamdulillah udah banyak yang nyampe, terima kasih. Jangan dipakai tiap hari. Itu santai aja. Jadi begitu. Hanya dipakai ke sawah segala macam ah. Tapi tahan banting Bang Handi meskipun dipakai tiap hari. Jadi efisien ya teman-teman ya. Kalau seandainya udah kotor dibalik aja bajunya. Biar ilmunya nggak hilang. Tuh, Dibalik aja. kalau nggak salah Bang Daman, bajunya cocok dipakein sarung Bang Daman ya Bang Daman ya? Oh iya, insya Allah kita lagi ini ya, lagi pas-pasin dulu bisnisnya. Kalau udah baru kita deklarasi, insya Allah. Masya Allah. Itu special edition itu. Kita di bidang sarung ya teman-teman ya. Tapi belum deklarasi bentar lagi, insya Allah. Daman apa bedanya gitu ya? Apa bedanya atau apa ciri-cirinya persamaannya Abu Lahab sama Abu Janda? Abu Lahab Sama Abu Janda. sama Abu Janda ya. Ya. Beda zaman. Beda zaman, benar Ahmad. Sampai beda zaman apa kira-kira? Nah, yang lain, yang signifikan ya. Apa ya? Beda neraka kali ya? Enggak, Ada yang suka janda, orang nanti ada yang suka orang nanti janda, ngopi ada di yang. neraka bareng. Oke ya, kita tinggalkan perbincangan tentang si abu-abu. Netizen yang baik hati ya sudah diiklankan tadi. Tolong ya, yang mau beli baju silakan dihubungi Bang Handi. Ya teman-teman. Dan yang netizen yang baik hati, tolong di-follow saudaramu yang di atas ya. Subscribe YouTube-nya Bunda Mila, Gurunda, Bang Handi, Wapi, Daman dan semuanya ya. Bang Kaisar. Tolong di-follow akunnya dan di-subscribe YouTube-nya. Tolong di-follow ya teman-teman saudaraku yang baik hati. Oke. Kita berlanjut sapa Ozan. Ozan, Kristen Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bunda Muslim. Oh, silakan apa yang Assalamualaikum sampaikan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, terutama buat Bunda Juma. Salam kenal dari Kalimantan Selatan. Cuma mau minta doa Bunda semua buat istri saya yang sedang menjalani operasi, Bunda. Iya Bang, silakan. Semoga dilancarkan Bang ya. Lancarkan operasinya, amin. Amin. Itu aja, Bun. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Bun. Sudah diberi kesempatan Silakan buat naik. doanya Bang Akhidaman, silakan. Assalamualaikum. Itu emang sunnahnya gitu. Assalamualaikum. Lar. Oke Bang, itu aja. Yang penting sering-sering di apa? Ini operasi di penyakit apa, Pak? Penyakit atau melahirkan? Ada ini sebenarnya ada dua ini bahasan ini malam. Satu perkembangan mengenai penggunaan di terjemahan kata Abdullah di sana. Yang kedua yang paling ringan-ringan yang sering dibahas adalah kebanyakan dari tetangga sebelah itu mengatakan hanya Yesus satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Saking sombongnya mengingkari sesudah
Yesus atau kalau kita Nabi Isa alaihissalam nggak ada lagi nabi. Saking sombongnya tidak ada lagi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Kalau itu satu-satunya jalan Bang Handi, mereka nggak akan cerai berai. Satu dalil tidak akan pernah menceraikan umatnya. Contoh Bang Juma ngomong, mobil itu kuning ya. Semua kita akan berpaham mobil itu kuning. Mereka itu lupa menyadari apa yang terjadi di dalam internal mereka. Contoh gini, ketika dikatakan di dalam Islam, wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka engkau ikuti. Wala tattabi'u subula fatafarraqa alaikum an sabilih. Dan jangan engkau ikuti jalan-jalan yang akan menceraikanmu daripada jalannya. Itu adalah satu peringatan daripada Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa ini jalan daripada Allah, yang lurus engkau ikuti. Sekarang gini, kita saat berpegang di atas dalil ini, kita tidak tercerai-berai. Tuhannya finish, nabinya finish. Mereka, akulah jalan yang lurus. Segala denom yang mengatakan dirinya benar, pegang jalan ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dipegang oleh Unitarian, dipegang oleh Tritunggal, dipegang oleh Oneness, dipegang oleh Marsion, dipegang oleh Saksi Jehovah, dengan pandangan Tuhan yang berbeda-beda. Lalu di mana jalan kebenaran yang mereka janjikan tersebut? Tidak mungkin dong satu dalil dapat mencerai-beraikannya, kecuali Yesusnya ada 7. Ada Yesus Unitarian, ada Yesus Saksi Jehovah, ada Yesus Tritunggal ataupun Yesus Oneness. Menunjukkan apa? Bahwa segala yang di luar jalan Rasulullah yang dikatakan di dalam Al-Quran sendiri, di dalam Al-An'am 153, ini jalanku, maka ikutilah. Di luar jalan ini kalian tercerai-berai. Buktinya terjadi kepada mereka. Jadi kalau mereka menggempar-gemporkan, hanyalah Yesus satu-satunya jalan. Yang seperti apa? Itu yang kita tanya. Seperti Tritunggal, lah bagi Oneness, kalian bidat. Oh yang seperti Oneness, bagi Tritunggal kalian bidat. Oh seperti Unitarian, bagi Oneness dan Tritunggal kalian bidat. Untuk menunjukkan apa? Mereka itu tidak punya kepastian di dalam imannya. Gitu Bang Andi. Kalau menurut saya sih hanya orang kemungkinan emosi, terus kemudian dia nggak memikirkan bagaimana counter attack, bagaimana mempertanggungjawabkan kalau mengatakan hanya Yesus satu-satunya jalan. Kalau hanya Yesus satu-satunya jalan, kemarin beberapa kali saya bahas bagaimana dengan kaumnya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana dengan kaumnya Daud, bagaimana dengan kaumnya Nuh, sampai ke Adam begitu. Karena Yesus belum nongol menjadi jalan. Terus saya tanya, siapa jalan mereka? Kata ada yang bilang ya belum ada jalannya mereka. Ada yang bilang kemarin beli cabai tapi lupa kok belinya rotan gitu kan. Ada yang jawab bulat-bulat semua gitu lah. Terakhir ada yang jujur, ya mereka nanti diselamatkan Yesus dalam kuburan. Kan Yesus mati menginjili orang-orang di dalam kubur gitu. Macam-macam begitu. Jadi resiko mengatakan Yesus hanya satu-satunya jalan itu hanya statement emosi tanpa diperhitungkan bagaimana mempertanggungjawabnya. Gitu ya Daman. Lanjut. Siap. Kita sapa dulu Bang Le. Halo Bang Le. Iya Bang, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Mau sampaikan Bang? mau izin Bang, mau sapa Bang Zuma Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Udah rehat kayaknya. Oh ya udah, semuanya yang ada di atas teruslah berjuang di jalan Allah. Semoga Allah ridho pada kalian semua. Amin, Allahumma amin. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Ya Bang, itu aja mau saya sampaikan. Kami, Siap Bang, thank you Bang. ya saya dari Aceh selalu ikuti Bang Zuma. Orang belum selesai ngomong, moderator. Siapa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu gitu. Teman-teman di bawah, kalau kita lagi bernarasi,
nggak usah lah kasih tahu ada tamu. Masa setiap ada orang naik kita berhenti nggak nyampe endingnya. Kita kan juga lihat, misalnya nih bernarasi, langsung ada tamu berhenti lagi, kan nggak nyampe gitu loh ya. Aduh ya, teman-teman santai aja, kita paham kok ya. DLP semuanya deh, semua siapa yang menjadi jalan atau sebagai guru, sebagai panutan untuk masuk surga atau kembali ke Sang Pencipta dengan selamat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Semua nabi itu jalan. Semua nabi jalan. Jadi pada zamannya masing-masing ya, kepada kaumnya masing-masing. Nabi Musa kepada Bani Israel. Jadi bukan Yesus jalannya di situ, bukan? Bukan, masing-masing. Nabi Jadi Musa lah. diutus pada kaumnya, Nabi Musa kepada Bani Israel. 1000 tahun lebih kemudian diutus Nabi Isa untuk memperbarui atau untuk mengembalikan mereka kepada ajaran Torah, kan? Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang atau yang sesat dari Bani Israel, mengembalikan mereka. Kemudian diutus lagi Rasulullah ya. Jadi kalau Rasulullah sesuatu yang beda, Rasulullah jalan bagi seluruh umat gitu loh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dia tidak Nabi Muhammad tidak di kotak-kotakan bahwa ini untuk suku ini, enggak, seluruh umat. Maka itu tadi di Maryam 7172 semua di situ enggak terkecuali, semua mendatangi. Jadi karena Rasulullah itu untuk seluruh umat manusia. Khataman Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi semua nabi itu adalah jalan. Jalan apa? Jalan untuk menuju surga. Karena melalui nabi itulah kita mengenal Allah. Melalui pengajaran nabi-nabi inilah kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan. Sayangnya mereka menganggap Yesus itu bagian Tuhan itu sendiri. Padahal Yesus memperkenalkan sembahannya, memperkenalkan Tuhannya. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Nah entah bagaimana pikirannya karena mereka berfokus kepada Yohanes 1 nomor 1 bahwa Yesus adalah firman dan firman itu adalah Allah. Inilah yang menyesatkan. Sehingga lari dari pemaknaan sesungguhnya. Silakan. Bunda cuma jalan doang ya, nggak usah kemana-mana dulu gitu. Jadi bukan hanya Yesus satu-satunya jalan. Itu pernyataan statement emosional tidak bisa dipertanggungjawabkan itu pendeta. Jadi semua nabi itu ya itu jalan masing-masing. Itu pun satu-satunya jalan kalau Yesus Masya ya untuk Bani Israel. Bukan untuk Bani Indonesia, Bani Roma, Bani Burundi, Bani di luar Bani Israel bukan dia. Bani apa lagi nih? Bani Salemba. Ya, bukan. Tertulis kok dengan jelas. Nanti ada itu. Setelah orang yang bersangkutan nih adalah untuk Bani Israel sudah nggak ada, baru dibuatkan untuk seluruh dunia. Di bawah ada yang bilang, kalau kau ngantuk makan. Ngantuk. Gunda itu butuh istirahat. Ibu Rumail naik dong bentar di atas apa kilo ngomong apa. Tapi didoakan ya teman-teman ya. Jadi beberapa sekelompok orang di kalangan umat muslim tengah memperjuangkan agar LAI itu merevisi kembali penerjemahan kitabnya. Kemarin kan TB2, terjemahan baru edisi kedua kan udah terbit pada bulan Februari tahun 2023. Dan metode penerjemahannya tuh masih menggunakan kata Allah di sana. Nah sekarang kita coba mengusahakan lagi, ada sekelompok orang di kalangan umat muslim yang mengusahakan untuk meniadakan habis kata Allah di sana gitu.
Biar nggak ada lagi nih persengketaannya nih gitu. Ibaratnya coba kita melihat atau berkaca kepada teman-teman kita yang dari Hindu atau dari Buddha yang mereka tidak menggunakan terjemahan kata Allah di dalam kitabnya. Kita nggak ada masalah sama mereka tuh. Cuman sama orang-orang ini nih, orang-orang yang menggunakan kitab Allah ini. Jadi untuk itu sama-sama kita doakan ya teman-teman ya, biar persengketaan ini cepat berakhir lah gitu. Biarkan mereka dengan teosnya, kita dengan Allah yang kita punya. Sekian Bang Handi. Tapi kira-kira apa di situ cocoknya di situ? Kira-kira ini sudah bergeser dari utusan, dari jalan. Kira-kira apa di situ? Kalau bukan Allah. Emang gue pikir ngapain nanya gue bener. Emang nggak usah biarin aja terserah dia. Yang penting jangan pakai itu udah. Mau dia pakai apa kek? Iya, urusan kita. Mau surti juga ya bodoh amat. Ya karena nggak mungkin di situ. Bener apa ngapain? Bener mananya suruh kita mikir buat mereka. Ngapain kita mikir? Yang penting jangan pakai kata Allah selesai gitu loh. Kalau dia pakai dewa, kentara pagannya mereka tuh. Janganlah. Biarlah dia yang mikir bunda. Nggak usah kita yang mikir. Yang jelas kalau dia menggunakan kata Elohim, Yayasan Lentera Bangsa udah lebih dulu di dalam terjemahannya Indonesian Literal Translation kan dia menggunakan kata Yahweh dan Elohim di dalamnya. Udah ada lembaganya yang menerjemahkan menggunakan Elohim dan Yahweh. Nah, LAI kan lembaga yang berbeda. ILT tuh pakai Yahweh. ILT nggak ada tuh menggunakan kata Allah, nggak ada ILT tuh. Dihabiskan sama mereka. Itu yang mereka pakai ini Advent. Advent itu tapi masih belum semuanya ya, ada juga Advent yang masih pakai lagi. Tapi misalnya ginting asumsi itu ILT-nya itu Bible-nya itu nggak pakai kata Allah di situ. Ginting dia IMB, sama lah kayak ILT juga. Ginting itu IMB, Indonesian Modern Bible. Kalau pakai kata Yahweh itu ortodok pertama yang nggak menerima. Bagi ortodok kan Yahweh bukan nama Tuhan. Apa kata-kata? Iya hebat. Apa kata-kata? Kamu katanya. Saling apa namanya itu? Saling menyalahkan sesama mereka. YHWH katanya kayak nama obat nyamuk kata Agatha. Kalau dipakai YHWH nggak setuju oleh ortodok gitu. Karena tadi dia sama Mikana itu si Agatha. Benar, karena bagi ortodok kan eser gitu dia. Inilah yang saya maksud. Resikonya kalau ada sebuah kitab yang disebut kitab suci gitu ya. Di dalamnya ada dua bahasa. Ada Ibrani, ada Yunani. Masing-masing cara menerjemahkan itu harus berpegang kepada dua budaya itu. Kagak boleh menerjemahkan Ibrani bersandar ke budaya Yunani. Sebaliknya juga begitu, nggak boleh menerjemahkan Yunani itu bersandar ke Ibrani. Ini dua hal yang berbeda. Tapi nih, kedua bahasa ini yang dibawa oleh Belanda, ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, hilang harga dirinya, hilang jati dirinya, hilang wajahnya. Hilang Yunaninya, Ibraninya juga ya paling berapa persen. Yang nongol adalah istilah Islamnya. Sekali lagi ya, Yunaninya ya hilang, Ibraninya ada dikit, Islamnya yang nongol. Tapi ini ada tapinya lagi, Islamnya yang nongol, tapi disalahgunakan istilah itu. Akhirnya mereka ribut sendiri, amsyong sendiri, pecah sendiri, rame-rame sendiri. Dan anehnya lagi, mereka ini mengatakan dirinya korban, kamilah muslim pelakunya. Hebat kan? Hebat nggak nih teman-teman? Hebat sekali kan? lah. Begoannya hebat Hebat.
Pelaku mengaku korban. Bayangkan, menerjemahkan sesuatu itu kita harus bersandar dari gaya bahasa itu. Contoh Al-Quran misalnya ya diterjemahkan, itu nggak boleh meniru-niru atau mengambil studi perbandingan bahasa lain, nggak boleh. Harus berakar ke bahasa Arab itu berdasarkan sastra Arab yang paling tinggi itu, bersandar di situ. Nah kalau sudah kira-kira tidak ada lagi bahasa Indonesia yang sepadan dengan itu, pakai original teksnya. Karena bahasa Arab itu mudah dimengerti, mudah dipahami oleh seluruh umat manusia. Ya kalau mereka enggak, datang dibawa oleh Belanda, kata Theos misalnya ya teman-teman ya, Theos, terjemahin ke bahasa Indonesia. Waduh, pada mulanya adalah, kan di sana logos, apa ya bagus logos ya, berunding dia. Logos itu kan firman. Ya udah firman selesai. Firman pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Theos. Theos kan Yunani. Gimana terjemahnya ke Indonesia? Theos kalau ke Indonesia, jangan ke Indonesia dulu, ke Arab dulu. Arab kan Allah di sana Arab katanya. Ya Allah aja. Kalau ditanya kan kita bisa Arab. Ya udah Allah aja. Udah jadi. Pada mulanya adalah logos atau firman, firman bersama-sama dengan Allah. Jadi Theos diterjemahin ke bahasa Indonesia menjadi Allah, dia ke Arab dulu. Padahal dia nggak tahu kalau di Arab itu Allah itu nama. Sampai di Indonesia bukan nama, teman-teman. Sebutan. Yang repot siapa, yang bingung siapa, yang mengalami kesulitan siapa, terus mengaku mereka adalah korban. Satu kata loh ini, baru satu kata loh. Bayangkan, mengaku mereka minoritas, disolimi, tidak adil, padahal dia sendiri pelaku, tidak mau jujur. Bayangkan itu teman-teman, hadapi orang-orang yang kayak beginian. Sudah berapa tahun nih? Tak sadar-sadar. Nerjemahin satu kata aja muter ke seluruh dunia dulu. Bahasa Yunani mau diterjemahin ke bahasa Indonesia. Dia ke Arab dulu. Dia ke Burundi dulu. Ya tinggal kalau mau cepat langsung aja cari terjemahan Yunani. Theos. KBBI Indonesia. Apa jadinya? Ya tulis, masa ngelagain ke Arab lagi. Ada asal lain nih. Udah lanjut lagi teman-teman, ada tamu. Nah, mau nanya nih kepada netizen. Kalau Anda ingin menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia, yang Anda pergunakan adalah A. Google Translate, B. Studi banding. Saya ulang ya. Kalau Anda ingin menerjemahkan satu bahasa asing ke bahasa Indonesia, Anda mempergunakan adalah A. Google terjemahan, B. Studi banding. A. Google terjemahan, Google Translate, atau B. Studi banding. Rata-rata A. Wih, ada yang jawab studi banding. Satu kata kok studi banding. Ya udahlah. Gimana? Alfi, studi banding katanya sebagian. Bunda Rama mau studi banding. Satu kata kok studi banding. Kacau juga loh, padeh. Enggak, tapi gini juga. Tapi gini juga ya, sebenarnya kalau kita berbicara satu kata yang di dalam Google Translate ya, kadang Google Translate ini pun agak oleng dia menerjemahkan, Deng. Bukan berarti saya membenarkan studi banding Yang bikin juga kan ya. kafir juga. Nih ya, kita lihat
kita lihat produk Kristen ini ya. Ini kan kalau kita lihat di dalam Google Translate, Kristen kan sering bilang, oh Google itu produk kafir katanya, ngapain kalian pakai kan gitu ya. Ini kita lihat nih produk Kristen katanya kan ya. Kalau kita lihat di dalam produk Kristen, bahasa Inggrisnya puasa itu apa sih? Puasa, fast, bahasa Inggrisnya. Ini fast, ya kan? Puasa itu fast. Nah, kalau kita balikin aja nih, Inggris ke Indonesia, kita balikin aja. Fast ini kan puasa. Kalau kita balikin fast ini ke Indonesia, artinya apa? Cepat. Kadang memang produk-produk kafir ini gabrul juga, oleng juga kadang menerjemahkan. Oh, itu Fast. tergantung konteksnya itu. Jadi gini Deng, kalau Itu dia dibaca itu fast arti memang artinya puasa. perumpamaan. Kalau fast puasa, kalau fast baru cepat gitu. Artinya fasting. Ya, ini produk kafir ini. Makanya kalau kita menerjemahkan literal ke Google Translate sih, Alfi sebenarnya dibilang sepakat sih, kadang Alfi pakai Google Translate juga ya. Namun kadangkala ada beberapa olengnya Google Translate ini gitu. Ya wajar lah, produk Kristen kan ya, produk Kristen katanya. Ke edukasi original text. Oh, coba tes LAI deh. Oh, Tes LAI iya. dulu. Coba aja. Dari Yunani dulu deh. Ya terserah Alfi yang mana ambil sampel lah. Oh boleh nih. Nah, aku kasih nih ilmu sama kalian kalau masih ada Kristen di bawah nih. Kalian sering kan mendengar umat muslim memakai dalil Yohanes 17 ayat 3, betul? Nah, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini ada kata Allah kan? Kalau kita lihat di Yunani kan auti diestin iaionios zon inaginoskosin detonmonon aletinon teon ini huruf theta epsilon omikron nu adalah bentuk non akusatif dari kata theos. Ini nih artinya theos juga teman-teman. Ada theos yang diterjemahkan LAI menjadi kata Allah di sini ya. Kalau memang benar rujukan LAI menerjemahkan kata Allah itu karena Kristen Arab lebih dulu ada daripada Islam, kita lihat Bible bahasa Arab. Wahzihi hiyal hayatul abadiyah ana ya'rifu ka anta al-ilah. Al-ilah di sini kenapa jadi Allah? Ini al-ilah loh. Secara gini juga Bang Daman. Bang Daman, coba buka dulu Bang Daman. Bang Man. Ya. Di dalam kamus bahasa Arab, al-ilah ada bentuk jamaknya gak Bang Daman? Al-ilah, ilahun. Ilahun atau alihah, betul? Oh, alihah, benar. Alihah. Al-ilah bentuk jamaknya itu alihah. Di mana kita bisa temukan? Kita bisa cross check di dalam Qomus Al-Munjid. Misalnya. Ini ya. Kita studi grammar di sini ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara soal bahasa Arab, rujukannya itu adalah kamus bahasa Arab itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Qomus Al-Munjid, Filugoh wal A'lam, kata al-ilah, kalimah al-ilah punya bentuk jamak alihah. Ini dia barangnya. Ini halaman 16 ya teman-teman ya. Al-ilah yang adalah mufrad punya bentuk jamak alihah. Sama seperti kata theos tadi. Kata theos itu memiliki bentuk jamak juga. Apa itu Alfi? Theoi. Ditutup dengan huruf iota dia. Di mana tuh dalilnya Alfi? Kita bisa lihat misalnya kata dewa di dalam perjanjian baru misalnya. Kisah para pewarta 14 nomor 11. Di sini ada kata dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita
Dewa-dewa di sana diterjemahkan dari kata theoi. Theta, epsilon, omikron, iota. Bentuknya jamak dari kata theos tadi. Sementara kata Allah itu ada nggak bentuk jamaknya Bang Daman? Apanya bentuk jamak? Ada nggak bentuk jamak kata Allah? Nggak ada. Nah, jadi Theos punya bentuk jamak, Al-Ilah punya bentuk jamak, sementara Allah nggak punya bentuk jamak. Gitu loh. Jadi dari segi grammar bahasa, dia tidak sepadan Bambang. Ya, tolong Anwar Chen dan rekan-rekan pihak penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia di Jalan Salimba Raya nomor 12 Jakarta belajar lagi. Gitu loh. Gini, kalau seandainya itu adalah nama julukan ataupun nama apa tadi? Kalau mereka bilang apa? Generik apa namanya? Generic name. Nah, generic Jabatan. name. Nah, andaikan orang Arab nih berkunjung dan bertemu orang Hindu, saat menanyakan Tuhan, mereka itu akan menanyakan mahwa ilahun, nggak ada mahwa Allahun. Nah, Jadi mahwa Allahun nggak akan ada, karena orang Hindu kita bilang apakah itu Allah, mereka nggak percaya. Orang Buddha juga mahwa Allahun nggak masuk gitu. Tetap orang Arab itu menggunakan mahwa ilahun, apakah itu Tuhanmu? Jadi menunjukkan Tapi apa Allah pun man, menjadi. tapi kalau OTNLAI siapa nama Allahmu? Tuh OTNLAI itu. Itu mereka Siapa yang nama Allahmu? menyalahi kaedah bahasa sendiri gitu. gini loh. Ciri-ciri salah satu ya, ini bukan sama rata. Salah satu ciri-ciri kata jabatan atau generic name, dia bisa dikasih imbuhan ke dan an misalnya. Contohnya, presiden itu jabatan. Presiden bisa dikasih imbuhan ke dan an menjadi kepresidenan. Bisa. Itu presiden tuh. Presiden dimasukkan imbuhan ke dan an, kepresidenan. Lalu presiden bisa dimasukkan kata sifat kepemilikan atau possessive pronoun dalam kaidah bahasa Inggrisnya. Apa itu? Presidenku, presidenmu, presiden kita, presiden mereka. Nah, kumu, kita, mereka itu kata sifat kepemilikan. Gitu loh. Nah, coba kalau kata Allah bisa dikasih imbuhan ke dan an, kenapa pada Pancasila yang pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan bisa dikasih imbuhan ke dan an, kenapa nggak ke Allahan yang Maha Esa? Ayo. Itu PR untuk kalian Kristen. Tapi kalau Kristen lain ditabrak semua itu. Ditabrak semua. Allah kita lah. Siapa nama Allahmu lah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ditabrak semua buat pengguna LAI itu. Nih, di mana sih dalil Allahku itu di mana sih? Allahku itu di mana sih? 14:28. Yohanes 14:28. Yohanes 14:28 Coba kok enggak salah. Alfi, coba deh dicarikan sampai dapat, pokoknya harus dapat ayat Al-Qur'an yang bunyinya gini. Wa teosukum teosun wahid. 14:28. Matius ya. Yohanes 14:28. Yohanes 14:28 enggak gitu bunyinya. Tulis aja di Google. Allah. Aku pergi tetapi aku datang kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bukan. Oh, kan ya. Matius nggak sih? Mana Allahku, Allahmu kan? Di mana Yesus berseru? Yohanes 20:17. 20:17. Nih, kepada Allahku dan Allahmu. Bisa enggak kata Allah ini dimasukkan domir gini Bang Daman? Enggak bisa kan? Theos bisa. Theon mau di sini possessive pronounnya. Kai, theon, himon, theosku dan theosmu. Bisa. Coba kita ke bahasa Arabnya. Bisa nggak kata Allah digitukan? Nggak bisa cuy. Apa? Wa ilahi wa ilahukum
Ilah kan yang dipakai kan, bukan Allah kan. Terus kenapa sampai sini jadi Allahku dan Allahmu, kenapa? Harusnya kan ilahku Karena- ilahmu. Saya jawab itu karena ini di Indonesia mayoritas Islam, seakan-akan mereka LAI ini yang disembah umat Islam sama yang disembah mereka. Ada kata Allahnya supaya mudah dipakai nipu-nipu. Bagi bagi teman-teman Muslim yang awal, sama loh. Ada juga Allah di sana, ada juga Rasul di sana, sama aja gitu loh. Tujuannya nipu supaya orang bisa murtad. Kalau seandainya dia mau pakai wajahnya sendiri, kembali ke original teks, masih adakah orang tertarik? Itu maksudnya, Alfi. Cobalah mereka memberitakan gospel menggunakan bahasa Yunani. Oh, apa nih Theos katanya? Pagan kali kalian. Belum lagi Kalau Al-Quran terjemahan Romawi, kira-kira lafal Allah itu diartikan apa? Bahasa Yunani. Iya, aku ada Bible terjemahan Yunani kan. Allah nggak diterjemahkan jadi Theos. Al-Quran terjemahan Yunani, kira-kira diartikan apa? Allah ya Allah, tetap Allah, nggak diganti Theos. Itu dia. Kita buktikan. Sama seperti nama Alfi. Nama Alfi ini kalau di Brazil, di Itali, mau penyebutan siapapun ya Alfi. Nggak akan berubah gitu. Tapi kalau seandainya itu ilah dalam bahasa Indonesia Tuhan, dalam bahasa Inggris God, dia tetap akan berubah gitu. Surah kursi ayat berapa Bang Naman? Lupa aku Bang. Astagfirullahaladzim. Langsung ini aja kulullahu ahad bisa. Enggak, bandingin dengan kata ilah. Ayat kursi 255 ya. Ayat kursi ya. 255. 255. Mana Quran Yunaniku ya? Selamat pagi pimpinan. Selamat pagi pimpinan Kepas. Translation the meaning. Oh ini. Assalamualaikum. Agak lain kau. Semua. Selamat Hari Paskah. Aduh, memang sungguh luar biasa Tuhan saya Yesus Kristus merayakan kematian mau Tuhan. mati di kayu tiang salib. Disitulah kami bersedih. Kenapa lah sampai mau mengorbankan dirinya mati di kayu tiang salib, coba lah. Itulah beda Tuhan kita kan. Nih. Tuhan saya kan mau berkorban. Ini kan ayat kursi nih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Betul kan? Allah la ilaha illa huwa. Ya kan? Ini Yunaninya. Ho Allah alfa lambda alfa nggak diganti Theos di sini. Justru Theosnya nanti diterjemahkan dari kata ilah, Bang. Allah dan uparhe ya kanenas alos Theos. Nih, ilahnya baru diterjemahkan Ya, dari berarti Theos. itu sebuah nama kan? Allah ini nama nggak diterjemahkan. Jadi kita lebih jujur dibanding mereka. Gitu. Dan di kitab kita pun nggak ada yang bunyinya wateo sukum teo sun wahid, nggak ada gitu. Nggak Tetap ada. sukum wahid. Nggak ada. Nah ini ya teman-teman, Quran terjemahan Yunani, kita tidak pernah menerjemahkan kata Allah menjadi Theos. Yang ada itu ilah. Ilah itu baru sepadan dengan Theos. Karena kenapa? Ilah dan Theos kedudukannya di dalam koridor grammar bahasa sama-sama common noun, sama-sama generic name dia, sama-sama jabatan. Sementara Allah ini adalah proper name, nama diri, nama zat, lizat al-wajibul wujud. Gitu Pak Kepas. Iya. Coba kembali ke Yohanes 17:3 tadi.
Nah, Yohanes 17:3. Oke. Kita kembali ya. Ya. Yohanes 17:3. Mau dilihat yang mananya? Terjemahan Indonesianya, original teksnya, kemudian ke bahasa Arab. Oke, baik. Bahasa Indonesianya berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau kita cek di bahasa Yunaninya, aute de estin I aionios zon inaginos kosin de ton monon aletinon theon kai on apesteilas ison Kriston. Theon, akusatif dari kata theos. Mana pakai pas tadi kabur dia? Susah dapat ini. Alamak, gitu. Berat. Tapi nggak apa-apa lah. Teman-teman yang lain udah tahu kan. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini artinya adalah ada penipuan terjemahan oleh LAI. Al-ilah diterjemahkan jadi Allah. Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Yunani itu nggak niru-niru Theon tuh. Ya, nggak niru-niru Theon. Tetap konsisten ya Allah, nggak berubah gitu ya. Nah ini kenapa Yohanes 17:3 ini di situ Theon kok berubah menjadi Allah? Apa maksudnya coba? Sedangkan di bahasa Arabnya al-ilah. Mana? Al-ilah ya? Al-ilah. Nah itu al-ilah itu. Kenapa bisa? Katanya bersumber ke Arab. Al-ilah itu bukan Allah, tapi Tuhan. Makanya saya sejak ngerti yang kayak gini-gini Yohanes 17:3 saya jarang menyebut kata Allah loh dari teman-teman. Kalau saya terjemahkan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus di sini utusan Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Ya baru kita jelaskan begitu. Itu kan dibenarkan juga di Bible yang diterjemahkan Romo Aldo, Bang Andi. Terjemahan Aramaik yang dibuat oleh Romo Aldo itu Yohanes 17:3 nggak pakai kata Allah lagi tapi Tuhan. Nih Yohanes 17:3 ini bahasa Aramaiknya ya. Ini bahasa Aramaiknya, terjemahannya ada di bawah nih. Inilah hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkaulah Tuhan atau Allah bahasa Aramaiknya yang benar, satu-satunya yang telah mengutus Yesua sang Mesias. Nah ini nih bahasa Aramaiknya itu terjemahnya begini nih. Enak banget kedengarannya. Jadi untuk kalian yang nggak mau dibilang sebagai limbah Yunani, ya belajarlah bahasa Aramaik, bahasa Tuhan kalian sendiri kan. Belajarlah. Iya, masa Tuhannya orang Israel berbahasa Aramaik, kitabnya Yunani. Aduh mak, oleng kapten. Terlalu banyak gaya lah, ya lah, cobalah, jujur lah. Kasihan loh, bukan LAI saja loh tem. Gua paling nggak enak denger loh kalau pendeta udah berumur punya title ngomong gini loh, kealahan gitu, Allah kita. Bayangkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gue kalau dengar orang kayak gini, gue pengen robek mulutnya gitu loh, benar. Tambal pakai. Nggak ada bahasa kayak begitu, nggak ada. Yang ada adalah Tuhan kita. Nah, itu baru benar. Kalau Allah kita nggak ada itu. Ada lagi datang. Kalau gitu siapa nama Allah kita? Itu. Bayangkan siapa nama Allah kita. Kalau begitu saya balik tanya. Siapa nama Prabowo kita, Alfi? Prabowo itu udah nama. Nah itu dia. Lagi. Nah ini. Man. Mana Man? Gimana? Masa Abdul bilang Bang Naman menyembah Nabi Muhammad? Kayak mana tuh Bang Naman?
Ya udah, apa kata dia aja. Bang Naman, layani dulu bang, aku capek bang. Dia nggak tahu kalau seandainya Begitu Muslim. mengerikankah suara nama Abdul di room-room Islam? Ya, kenapa mengerikan, orang Yesus juga Abdul kok. Yesus juga Abdul kok. Padahal yang saya bawa Al-Quran dan hadis. Iya, Yesus Abdul di kitab kalian sendiri, bukan di Al-Quran. Iya, makanya saya kan mengatakan, padahal saya membawa Al-Quran dan hadis, kenapa kok pada takut? Siapa yang takut? Apakah kalian tidak menerima Al-Quran dan hadis? Ya, Iya, kok tuh terus ada yang bilang nah, alasannya tidak menerima kenapa bang? Enggak, kok bisa abang bilang tidak menerima kenapa? enggak, cuma gini aja, saya bawa bertanya aja deh. Nabi-nabi dalam Kristen itu diyakini orang Kristen tidak sama dengan nabi-nabi yang ada di dalam Islam. Apakah kalian terima atau kalian paksa harus sama juga? Kalian nyembah manusia aja kami terima, apalagi itu. Hah? Pertanyaan saya, nabi-nabi yang ada dalam Kristen, orang Kristen meyakini tidaklah sama dengan nabi-nabi yang ada dalam Islam. Iya, kalian penyesat yang dikabarkan Yesus aja kalian imani. Bang, begitu penyesat yang dikabarkan Yesus kalian imani, kami nggak masalah. Kalian Nggak masalah. meyakini nabi yang Islam itu Penyesat. Kalau benar yang kau katakan, nggak usah takut ngomong. baru satu udah lari kemana? Santai aja ngomongnya, nggak usah takut. Buka pintu aja biar tetangga dengerin. Kan yang kau katakan benar, nggak usah takut. Oh menye-menye, takut amat ngomong menye-menye. Kebenaran itu nggak perlu disembunyikan. Kencangin suaramu. Ya berarti Nggak usah takut. ini harus sama ya. Takut aku menye-menye, takut tetangga. Nabi contoh Ibrahim itu haruslah sama dengan Abraham, atau Nabi Nuh yang ada di Islam. Nggak tahu, kalian kalau mau nyamain ya nyamain aja. Kami mah beda. Abraham nyembah berhala, Ibrahim kagak ada. Bukan itu tentang Nabi itu saya tanya. Jangan lari-lari sanksi ini loh. Sosoknya sama, yang kalian ceritain fitnah. Yang kami adalah pembelaan terhadap seseorang yang benar. Nah, pertanyaan saya, Nabi Nuh yang ada Islam itu sama nggak dengan yang di Kristen? Ya sama. Beda kisahnya saja. Cerita samanya bagaimana coba ya? Ya sama membangun bahtera. Saat kemudian adanya banjir bandang. Ngapain capek? Oh, sama-sama membangun bahtera. Kalau masalah umur sama nggak ya? Masalah umur? Nggak, itu yang jadi fakta buat kebenaran apa? Soal umur-umur orang ini apa? Kalau dikatakan sama-sama membangun baterai ya mungkin sama, tapi ya beda ceritanya dikit ya. Tapi kalau masalah umur harus dong sama, baru dikatakan sama. Ya itu masalah umur orang kenapa? Nggak gini. Yang jadi masalahnya kamu di umur orang apa? Nabi Nuh itu dikatakan berumur Misalnya gini. Misalnya gini, Bang Abdul. Nah, misalnya di kitab Anda menjelaskan siapa RT di saat Nuh lahir. Di kitab kami Oh ini nama aslinya bukan Abdul dia, namanya panggil dia Abdul. Nama aslinya dia Markus. Nama aslinya Markus dia. Nabi Nuh itu kenapa berbeda-beda pendapat para ulama? Ada yang mengatakan 1600 tahun, 1050 tahun. Nah, kok bisa beda? Tapi kalian bilang sama. Dasarnya mana? Enggak, pengaruh umur ini buat apa? Itu aja. Buat menyatakan bahwa siapa yang benar, siapa yang salah gitu loh. Nah, contoh gini ya. Ada misalnya tentang ibu kamu. Oh, nggak butuh penjelasan nih, Bang. Keraguan. Dia mau terus ini. Betul apa tidak? Betul dong. Ya, pakai talu aja dah. Pakai talu. Jadi ibaratnya yang kita butuh misalnya gini. Ibu lu satu orang bilang orang yang baik. Satu orang lagi bilang orang, misalnya kita bilang ibu lu adalah mohon maaf PSK misalnya. Dan satu orang bilang ada beberapa ulama yang mengatakan ini. Nggak bisa. Untuk seorang sosok misalnya seperti ibumu misalnya kan. Ibumu ada yang berpendapat
ibumu adalah seorang PSK. Satu lagi berpendapat ibumu adalah orang baik. Oke. Yang mengatakan ibumu sebagai PSK itu lebih duluan dicatatkan daripada yang mengatakan ibumu sebagai orang baik. Oke. Terus si ini menyelewengkan satu fakta tentang ibumu. Contohnya dia mengatakan ibumu 53 tahun. Si orang yang membenarkan ibumu sebagai orang baik mencatatkan 73 tahun. Yang lu kritisi umurnya atau kisahnya yang ingin lu ubah jadi lebih baik kira-kira. Jadi oten sampai ke umurnya orang, tetangganya siapa, Pak RT-nya apa, dia bikin KK di mana, dia bikin KTP di mana. Sekarang di antara 3 Abrahamak ini bukan sedang berdebat tentang kota, kecamatan, provinsi, parlemen negara, bukan tentang itu. Tentang kisah-kisah yang diselewengkan. Arti kisah-kisah yang diselewengkan misalnya, kalian menyebut umurnya. Oh, di kami itu ada perdebatan di antara para ulama. Tapi yang dikejar siapa sosok Nuh ini yang sebenarnya? Sama seperti yang tadi. Satu menyematkan ibu lu PSK. Satu yang menyematkan ibu lu adalah seseorang yang baik. Satu orang mencatatkan yang bilang PSK ini 53 tahun. Satu orang lagi pendukung pendapatnya 53 tahun. Ada yang kemudian membenarkan ibu lu sebagai orang baik, mencatatkan 73 tahun. Yang lu kejar pembuktian terhadap siapa ibu lu setelah lu yakini dia orang baik atau umurnya. Jadi 3 Abrahamik ini bukan tentang berdebat ini adalah orang siapa, bukan, kisahnya. Contoh antara Yesus, ketika dipandang oleh Yahudi, Yesus justru dikatakan pengkhianat dan pendusta. Dipandang oleh Islam sebagai Rasul yang mulia. Dipandang oleh Kristen sebagai Tuhan. Apakah kita sedang berdebat tentang umur Yesus, RT-nya, RW-nya, kepala desanya? Bukan. Siapa sih dia yang sebenarnya? Siapa sih dia menurut dirinya sendiri di luar pendapat orang yang berpendapat tentang dia? Ya wajarlah orang ingin menyelewengkan kisah. Ya diselewengkan beberapa yang berhubungan dengan kisah tersebut. Menyelewengkan umurnya, menyelewengkan garis keturunannya. Untuk menunjukkan apa? Tujuannya penyesatan itu harus terjadi di kedepannya. Sama juga misalnya saya mau bilang, Bang Handi ini kalian pandang sebagai debater. Saya misalnya benci sama Bang Handi. Saya tinggal bilang, Bang Handi umurnya berapa? Di waktu Bang Handi umur 45 tahun, dia itu dulu nyolong ayam tetangga 30. Ya. Duluan saya catat itu. Kemudian Bang Alfi adalah adiknya Bang Handi. Menuliskan tesis yang baru. Enggak. Bang Handi sampai umur 50 tahun. Pejuang agama seorang debater. Kira-kira yang mana yang benar? Mantar lo man. Berani kalian berani di Zoom sendiri. Yang undang lu ke sini siapa? Lu buka aja dulu, lu buka room sendiri. Yang nonton itu, ya, yang nonton itu paling juga yang lu paksa paling 3-4 orang. Karena nggak laku jualan lu. Coba kalau kita muslim buka, bisa sampai 10k, ya paling rendah 2k lah kan gitu. Udah karena udah mau pagi gitu. Pengecut kalian katanya beraninya di tempat sendiri. Ya suka-suka kita dong. Orang kita mayoritas, penontonnya banyak. Kenapa sih Anda sirik gitu loh? Kalau tentang silsilah siapa penulis Bible itu rata-rata nggak jelas orang tuanya siapa, istrinya siapa. Kalau mau berdasarkan itu dulu, ya Paulus saja lu bahas dulu. Paulus orang tuanya siapa? Ibunya namanya siapa? Istrinya namanya siapa? Gak jelas juga kan? Markus penulis surat. Siapa, dari mana? Gitu, itu aja. Gak jelas juga kan? Jadi kita di sini maklum, gak usah masuk ke situ. Kita bahas siapa mereka ini dan ajarannya seperti apa. Begitu kan Yaman ya? Setuju. Nah itu. Apa urusan kita udah maklumi satu langkah loh, nggak usah dibahas itu loh. Gitu. Gini Bang Andi, contoh gini pertanyaan klasiknya Oten.
Al-Quran tidak menyemat kata-kata Hawa, istrinya Nabi Adam. Sekarang menurut Bang Handi, andaikan Al-Quran menulis itu nama Hawa, orang nih masih oten atau udah Islam? Kalau disebut nih nama Hawa, nama istri Adam Hawa, mereka masih oten atau udah Islam kira-kira? Tetap oten kan? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh, makanya dibilangin. Al-Quran itu bukan biografi para nabi, bukan. Tapi Al-Quran menginformasikan ada nabi. Dan nabi pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam punya istri. Sebatas itu gitu loh. Nanti dikasih original teksnya juga. Ada nggak kata Hawa juga di Bible? Di mana? Ada nggak Musa di Bible? Gak ada. Ngambil dari mana? Di Bible itu nggak ada Musa loh, ada Moses. Terjemahin ke Indonesia mana Nabi Musa. Nah, ngambil Musa dari mana, Man? Apa? Ngambil nama Nabi Musa, terjemahan Indonesianya Bible itu Musa dari mana ngambilnya? Oh, Arab juga dong. Dia kan Moses. Iya. Nah, ngambil Karena juga dalam kan? bahasa Arab itu, teman-teman, yang harus kita ketahui ada dua klasifikasi nama Rasul. Nama Rasul di dalam Al-Quran itu ada yang namanya Ajami, ada yang namanya Arabi. Arabi itu ada 5 nama. Daud, ada